Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Maira Musakina, saya dari kelas 9C. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan program menggunakan bahasa Python tentang konversi mata uang. Jadi, ini adalah tampilannya sebelum kita running. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari awal. Jadi ini yang pertama ada dev, menu 1, lalu di bawahnya ada print, buka kurung, tanda petik Anda memilih menu 1 konversi KHR ke IDR, tanda petik tutup kurung. Lalu di bawahnya ada KHR sama dengan float, buka kurung input, buka kurung lagi, tanda petik masukkan nominal KHR, tanda petik tutup kurung 2 kali. Lalu di bawahnya ada IDR sama dengan KHR, bintang, lalu ada nominal mata uangnya, lalu di bawahnya ada print, buka kurung, tanda petik, jadi hasil konversi adalah tanda petik, IDR, tanda petik, IDR, lalu tanda petik, lalu tutup kurung. Jadi, dev sendiri yang pertama ada dev. Dev itu dipakai untuk mendefinisikan fungsi. Fungsi sendiri adalah sekumpulan kode yang bisa dijalankan berulang kali dan bisa menerima input serta mengembalikan output. Lalu di bawahnya ada print. Print itu digunakan untuk menampilkan hasil konversi ke layar. Bisa juga menampilkan teks, variabel, atau gabungan keduanya. Tidak mengubah nilai, data hanya untuk output saja. Lalu di bawahnya ada KHR sama dengan float. Jadi float itu berfungsi untuk mengubah nilai menjadi angka desimal agar bisa dipakai dalam perhitungan. Karena saat pakai input hasilnya selalu berupa teks atau string. Sedangkan supaya bisa dihitung atau dikalikan dengan nilai tukar, datanya harus berupa angka. Nah, disinilah float dipakai supaya hasil input langsung menjadi angka desimal, bukan teks. Lalu di sebelahnya ada buka kurung, lalu input. Jadi input itu berfungsi untuk mengambil atau menerima data dari pengguna saat program dijalankan. Data yang dimasukkan lewat keyboard akan disimpan dalam variabel. Semua hasil input selalu bertipe string atau teks. Kalau mau dihitung kayak angka harus dikonversi dulu pakai int atau float. Lalu di bawahnya juga sama. Jadi tetap menggunakan dev, menu 2, lalu di bawahnya print, buka kurung, tanda petik Anda memilih menu 2 konversi BND ke MIR, lalu di bawahnya juga sama. Yang membedakan hanya konversi mata uangnya saja. Lalu ini saya membuat 10 program tentang konversi mata uang. Jadi ini tuh sama aja, pokoknya yang membedakan hanya mata uangnya saja. Lalu di bawahnya selanjutnya ini ada while true. Jadi while true itu dipakai untuk membuat perulangan tanpa batas. Artinya program akan terus berjalan selama kondisinya true atau benar. Karena true itu selalu benar, maka perulangannya nggak akan berhenti kecuali kita hentikan secara manual, misalnya menggunakan break. Lalu ini tuh di bawahnya ada print, buka kurung, tanda petik program konversi mata uang, tanda petik tutup kurung. Di bawahnya itu ada print, lalu buka kurung, tanda petik nomor 1 konversi KHR ke IDR, lalu yang kedua konversi BND ke MIR, yang ketiga konversi SGD ke KAR. Jadi itu kita mengikuti yang di menu pertama, menu kedua, menu ketiga. Jadi kita tuh mengikuti yang di atas. Jadi seperti itu. Ini sampai menu ke-10, yaitu konversi BRL ke CAD. Nah,
Lalu di sini di bawahnya ada pilihan sama dengan input, buka kurung, tanda petik masukkan pilihan, tanda seru, buka kurung, terus nomor 1, menu 1 atau menu 1, terus strip 2, strip 3, 4, sampai 10. Lalu kita tutup kurung, tanda petik, lalu kita tutup kurung lagi. Seperti itu. Jadi di bawahnya tuh ada if pilihan 1, lalu di bawahnya lagi ada menu 1. Jadi if itu adalah dia dipakai untuk mengecek suatu kondisi. Kalau kondisi benar atau true, kode di dalam if akan dijalankan. Kalau kondisi salah atau false, kode dalam if akan dilewati. Lebih singkatnya, if digunakan untuk membuat keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Lalu di bawahnya ada elif, pilihan, sama dengan 2. Di bawahnya ada menu 2. Di bawahnya lagi mengikuti menu 3, menu 4, menu 5, sampai menu 10. Jadi, elif itu singkatan dari else if. Dia digunakan untuk mengecek kondisi tambahan jika kondisi if sebelumnya salah. Kalau kondisi if salah, Python akan mengecek elif berikutnya. Kalau elif benar, kode di dalamnya akan dijalankan. Nah, seperti ini. Lalu ada break. Jadi sebelum break itu ada print, buka kurung, tanda petik Anda keluar program, tanda seru, tanda petik, tutup kurung. Lalu di bawahnya ada break. Break itu digunakan untuk menghentikan perulangan atau loop secara paksa. Begitu bertemu break, program langsung keluar dari loop meskipun kondisi loop masih true. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada else, sama dengan di bawahnya lagi ada print, buka kurung, tanda petik keyboard salah, tanda petik tutup kurung. Jadi else sendiri itu digunakan untuk menangani kondisi lainnya jika if atau elif tidak terpenuhi, atau untuk kode yang dijalankan setelah loop selesai normal. Lalu kita akan coba running ya. Apakah bisa kita running atau tidak? Kita coba terlebih dahulu. Tuh. Ini. Jadi ini ada yang salah. Jadi di sini di run, kalau kita run terus tidak muncul benar atau ini tuh salah, dia akan memberitahu di mana bagian yang salah. Jadi kita cari terlebih dahulu mana bagian yang salah. Tuh. Jadi kalau misal salah itu ada tulisan dia akan keluar indentation error. Lalu kita cari yang bagian mana. Tuh, ternyata bagian yang elif pilihan 3. Kita lihat. Tuh, jadi yang ini. Jadi yang ini salah. Kita harus menyamakan terlebih dahulu dengan yang sebelumnya. Tuh, seperti ini. Lalu kita coba running lagi. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini hasil yang sudah benar. Tuh. Jadi hasilnya nanti ada program konversi mata uang. Dia akan keluar seperti ini. Program konversi mata uang. Jadi yang pertama ada konversi KHR ke IDR. Yang kedua ada konversi BND ke MYR. Yang ketiga ada konversi SGD ke GAR. Yang keempat ada konversi IDR ke MYR. Yang kelima ada konversi YEN ke SAR. Lalu yang bawahnya ada konversi VND ke TRY. Dan itu akan mengikuti sampai bawah. Sampai seterusnya. Dan itu dia akan mengikuti sampai seterusnya. Tuh. Sudah deh, selesai.
Berarti ini membuktikan kalau semuanya itu benar, tidak ada kesalahan. Seperti itu. Jadi, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang konversi mata uang menggunakan bahasa Python. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.